warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Nur Hasanah, nomor pokok mahasiswa 2021-02-008, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah teman-teman, video kali ini adalah video yang aku buat untuk menuntaskan tugas pertama dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, di mana dalam video ini aku akan membahas tentang materi manusia dan kehidupan. Dan sebelum aku bahas materinya, aku ingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa subscribe channel YouTube aku, agar channel YouTube ini dapat berkembang dan bisa terus berbagi informasi kepada kalian semua. Jadi langsung aja aku akan bahas materi manusia dan kehidupan. Nah, di dalam materi manusia dan kehidupan, di sini kita akan membahas beberapa submateri yang ada di dalamnya. Di antaranya itu, yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat. Terus yang kedua, ada ragam orientasi hidup manusia. Terus kemudian yang ketiga, ada tujuan dan fungsi dari penciptaan manusia. Dan kemudian yang terakhir, ada hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Gimana? Materinya menarik kan untuk dibahas di kesempatan kali ini? So, buat kalian semua, aku harap kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya nggak ketinggalan informasi menarik yang akan aku bahas di dalam video ini. Oke, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama atau submateri yang pertama, yaitu perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat. Berbicara tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat, kita akan bicara soal 5 fase kehidupan yang akan dijalani oleh seorang manusia dari awal penciptaannya hingga akhir hayatnya. Fase kehidupan yang pertama yaitu alam ruh. Alam ruh merupakan tempat manusia itu berasal atau tempat manusia itu diciptakan. Jadi awal manusia diciptakan itu bentuknya adalah ruh ya, ruh manusia. Kemudian di alam ruh juga manusia itu atau ruh manusia itu akan menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya akan ditempatkan ke dalam jasad yang telah Allah tetapkan. Kemudian fase kehidupan yang kedua yaitu alam kandungan. Alam kandungan merupakan proses awal sebelum lahirnya seorang manusia yang baru. Di alam kandungan, bayi akan tumbuh dan berkembang, kemudian akan ditiupkan ruh oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Shad ayat 72 yaitu, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu fase kehidupan yang ketiga yaitu alam dunia. Alam dunia merupakan tempat manusia dilahirkan setelah dikandung selama 9 bulan dan tumbuh dengan segala kebebasan untuk memilih apapun yang ingin ia lakukan di dunia. Allah membekali manusia dengan hati dan pikiran agar manusia tidak salah dalam memilih. Manusia juga mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat beribadah hanya kepada Allah. Kemudian fase kehidupan yang keempat yaitu adalah alam barzakh atau yang kita sebut juga sebagai alam kubur. Nah, alam barzakh ini merupakan tempat dari manusia yang telah meninggal dunia. Lalu kemudian di alam ini juga para manusia tersebut akan menunggu hadirnya hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian fase kehidupan manusia yang terakhir yaitu ada alam akhirat. Alam akhirat merupakan pemberhentian terakhir perjalanan hidup manusia, di mana di alam ini seluruh amal perbuatan baik dan buruk manusia akan ditimbang. Hasil dari timbangan amal inilah yang akan menentukan tempatnya di akhirat atau tempat manusia di akhirat nantinya, apakah itu di surga atau di neraka sesuai dengan amal perbuatan mereka yang lebih dominan atau lebih banyak. Sekarang kita masuk ke submateri yang kedua yaitu ragam orientasi hidup manusia. Ragam orientasi hidup manusia itu dapat diartikan sebagai pandangan hidup ataupun tujuan hidup dari seorang manusia yang ada di dunia. Nah, ragam orientasi hidup itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 macam dan bahkan mungkin sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu golongan manusia yang memiliki orientasi hidup yang hanya fokus tentang dunia semata dan melupakan urusan akhirat atau hari akhir. Kemudian yang kedua, ada golongan manusia yang memiliki orientasi hidup hanya tentang akhirat dan lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia hidup di dunia.
Kemudian golongan manusia yang ketiga yaitu adalah golongan manusia yang memiliki orientasi hidup yang fokus pada urusan dunia dan juga urusan akhirat secara bersamaan, menjadikan dunia sebagai ladang mencari pahala dan menjalankan perannya sebagai manusia yang baik di dunia. Berikutnya nih friend, kita akan bahas tentang tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu al-ibadah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang paling utama yaitu adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Yang kedua ada al-khilafah atau khalifah. Tujuan lain dari manusia itu diciptakan adalah untuk menjadi khalifah yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan di bumi. Hal ini tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berkisah tentang awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang terakhir nih atau yang ketiga yaitu al-amanah. Fungsi dari penciptaan manusia adalah harus memiliki kesanggupan atau sanggup memikul beban dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia juga harus memiliki iman untuk selalu menjaga dan memelihara amanah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Teman-teman bisa cari nih ayatnya dan bisa dilihat sendiri artinya ya. Nah friends, sekarang kita masuk ke submateri yang terakhir yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Kesuksesan itu merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap individu yang ada di bumi lah ya. Dan untuk pemaknaan dari kesuksesan sendiri itu sangatlah relatif. Tiap orang memiliki pandangan tersendiri tentang apa itu kesuksesan menurut mereka. Nah, di dalam Al-Quran arti kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan itu tidak selalu berkenaan dengan materi. Islam tidak membedakan antara orang yang kaya dan orang miskin. Sebab tolak ukur kesuksesan dalam Islam adalah perihal amal ibadah manusia yang telah ia lakukan selama ia hidup di dunia. Untuk ciri-ciri atau karakter hidup sukses dalam pandangan Islam itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-5 dan ayat 8-9, dan aku bisa ringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu beriman atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, percaya bahwa adanya tauhid, percaya akan adanya hari kebangkitan, dan percaya akan adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian yang kedua yaitu khusyuk dalam menjalankan atau mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari segala ucapan maupun perbuatan yang tidak berguna ataupun sia-sia. Kemudian yang keempat yaitu menunaikan zakat. Kelima, menjaga kemaluan dari segala perbuatan haram. Lalu kemudian yang keenam itu memelihara amanat dan janji baik kepada Allah maupun kepada manusia. Lalu kemudian yang ketujuh yaitu menjaga sholatnya. Nah teman-teman, jadi itulah tadi materi manusia dan kehidupan yang bisa aku paparkan dan bagikan kepada kalian semua melalui video ini. Ya, walaupun materi yang aku bagikan masih kurang atau jauh dari kata sempurna, tapi terima kasih untuk kalian semua yang udah mau membuang waktu berharga kalian untuk nonton video aku dari awal hingga akhir. Aku juga ingin meminta maaf kepada kalian semua apabila dalam video ini aku ternyata mengatakan suatu perkataan yang kurang berkenan atau kurang pantas dalam membawakan materi. Aku juga minta maaf kepada kalian semua atas kekurangan atau ketidaksempurnaan video ini. Dan untuk kalian semua aku ingin ingatkan kembali ya, untuk jangan lupa mensubscribe channel YouTube aku. Kemudian kalian bisa like video ini jika kalian suka. Kalian juga bisa berbagi opini bareng aku di kolom komentar. Dan buat kalian semua yang merasa bahwa video aku ini layak untuk dibagikan, kalian bisa share video aku ini ke teman-teman kalian semua untuk berbagi informasi tentang manusia dan kehidupan. Juga untuk kalian semua aku ucapin terima kasih banyak sekali lagi karena kalian udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian semua, thank you for watching. Love you everyone and see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.